kurang sampai sebelumnya kami bertemu kita. Iya, makasih. Kristo. Mungkin bisa dijelaskan kronologisnya gimana Pak? Allah Akbar. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. 2 minggu yang lalu teman-teman Pasben ya dapat kabar Trisno di kosannya dia sakit, kepalanya pusing katanya. Dan seperti biasa dia kan nggak mau periksa kesehatan, ya semua dirasain sendiri gitu ya. Tapi kita khawatir karena pusingnya karena apa? Karena udah beberapa bulan ini almarhum memang udah nggak fresh lagi gitu. Ada sesuatu yang salah di badannya dia gitu. Minum obat terus, takut minum obat lagi, minum lagi takut karena udah ada indikasi gangguan di liver juga gitu. Dan kakinya udah mulai bengkak. Beberapa kali sih pada saat kita manggung kita udah ngingetin, bro coba cek ginjal deh. Karena kebetulan ayah saya juga kan meninggalnya karena ginjal juga gitu, bengkak kakinya. Wah, pada saat dibawa ke rumah sakit tuh nggak mau, ngelawan, nggak mau dibawa. Ya akhirnya dengan berusaha keras kita akhirnya mau dicek. 2 minggu yang lalu kita bawa ke rumah sakit dan dicek, akhirnya diketahui gagal ginjal, sudah tinggal 5%. Dan yang bikin lebih parah lagi adalah ada 2 sumbatan di kepalanya, sumbatan pembuluh darah yang kalau dibiarkan bisa arahnya ke stroke. Jadi menurut dokter ini harus dioperasi, dan akhirnya dioperasi satu sebelah kanan sini. Sudah, setelah operasi alhamdulillah berhasil, tapi efek negatifnya adalah jadi kejang-kejang gitu. Waktu saya nengok, saya ajak ngobrol, ayo bro, sembuh. Sorry. Yeah. Tanggal 8 kita akan manggung di Subang. Terus tanggal 9 kita akan ke Lombok. Lo ayo bro, kuat. Ayo bro, kuat. Kita mau manggung yuk, kita latihan yuk. Dan dia nengok ke saya, kayak dia mau ngomong sesuatu tapi nggak jadi, tapi kejang karena efek operasi. Udah, dan hari-hari berikutnya tuh up and down, kritis. Saturasi turun, kemudian alhamdulillah bisa stabil lagi. Saturasi turun lagi, bisa stabil lagi. Makanya beberapa kali saya minta teman-teman, ayo dong kirimin Fatihah, doa. Karena sepertinya memang butuh keajaiban, mujizat dari Allah. Dan doa dari teman-teman, ayo doain. Dan tadi jam 14.30 tanggal 1 Agustus saya lagi tidur karena habis kerja juga. Di grup WhatsApp Pasben, Beng, teman-teman, Trisno lagi di CPR. Gak lama langsung, bro udah gak ada. Allah, emang Allah sayang banget sama dia. Cuma sakit 2 minggu dan Allah panggil Trisno. Sebenarnya keluarga Pasben juga bukan cuma Trisno yang sakit. Beng juga 1 hari setelah Trisno masuk rumah sakit, besoknya istrinya Beng kena serangan stroke. Hanya dalam waktu beberapa hari
istrinya meninggal. Jadi emang Pak Asben lagi berduka banget sih. Ya teman-teman, mohon kalau ada yang kenal dengan Trisno, mohon didoakan, kirimkan Fatihah, dimaafkan segala kesalahannya, dan doakan keluarganya kuat. Ini berat banget buat keluarga. Kang, mungkin semasa hidup beliau, mungkin yang Akang kenal beliau mungkin seperti apa sih? Beliau, Trisno itu orang paling mandiri ya, mandiri, paling rock and roll. Dia itu kan senang banget ke Jepang gitu, senang banget koleksi barang-barang, alat musik, kolektor item, vinyl, video. Itu dia senang banget ngumpulin action figure. Jadi emang dia kehidupannya sehari-hari di kamar kosnya dengan barang-barang koleksinya dia, itu yang kesenangannya dia gitu. Tapi emang dia itu adalah orang jenius kalau menurut saya. Orang yang jenius. Hampir 70% lagu-lagunya Pak Asben itu idenya dari dia, Trisno. Itu diakui sama teman-teman seperti itu gitu. Dan dia orang yang bisa dibilang paling rewel, paling galak kalau soal berkarya gitu. Gimana ya? Karena kejeniusan dia, dia jadi orang yang paling nggak mau dikasih tahu keras kepala. Bro, olahraga yuk. Bro, minum air putih. Udah, gua mah banyak. Tapi yang kita lihat selama kalau tur ke minimarket yang dia ambil selalu minuman kesehatan, ya apa ya, katingling, kopi, kaleng, ya barang-barang kayak itu yang dia minum gitu. Ayo bro, umur kita udah di atas 50 loh. Selalu kayak gitu. Dan ya indikasinya akhirnya apa ya, ya dia rasain sendiri, sakit dia rasain sendiri. Gue mual. Panggung terakhir kita di mana ya? Panggung terakhir itu di Bogor, di Pakansari, ulang tahun kota Bogor di Pakansari. Bro itu abis soundcheck dia tuh muntah-muntah, udah nggak kuat. Kita udah prepare pakai basis pengganti, tapi karena dia ngerasa enggak, aku masih kuat. Dan itu adalah jadi panggung terakhirnya dia, Bogor. Kang, memang sebelumnya sudah ada riwayat, maksudnya pernah ngeluh nggak beberapa tahun belakangan Iya, ini? dia mengkonsumsi obat gitu. Yang saya tahu itu dia udah kena liver. Dia minum obat liver dan dia takut kena ke ginjal. Dan akhirnya benar-benar kejadian kena ke ginjal. Gitu. Dan dia juga tensinya selalu tinggi. Gitu. Kan kebetulan saya juga tensi tinggi, tapi saya minum obat setiap hari. Saya harus jaga, saya nggak mau sampai tinggi dan nggak kekontrol. Sampai beberapa kali saya kalau manggung selalu bawa tensimeter gitu ya, mengukur tensi. Dan kalau Trisno nggak mau minum obat, kan kalau obat tensi kan harus setiap hari diminum, nggak boleh putus, terus minum setiap hari dikontrol. Dan Trisno nggak mau karena takut kena ginjal, dan benar-benar kejadian kena ke ginjal. Ya itulah, dia dirasain sendiri gitu. Kebetulan kan dia sudah nggak punya istri, nggak punya anak gitu. Jadi nggak ada juga yang ngingetin gitu, yang bisa ngingetin. Karena kalau diingetin juga kadang ngerasa lebih pinter kali ya. Enggak, aman gue mah. Bro, lo kurus banget lo sekarang. Gue diet. Padahal kita tahu ini bukan diet. Nggak diet ini. Bro, ini memang udah nggak bener badannya. Udah kakinya udah mulai bengkak. Kan saya kebetulan saya yang rawat ayah saya sakit ginjal. Ini tanda-tandanya udah ginjal ini. Bro, ayo. Dan pada saat manggung terakhir, kok Trisno nggak keringetan gitu. Kan tanda-tanda orang karena ginjal itu kan dia nggak keringetan, jarang pipis.